Oke, kali ini kita bakal belajar tentang persamaan garis lurus. Kalau bab kemarin kita udah belajar tentang relasi dan fungsi, kali ini kita mau ngomongin garis. Tapi kita konsentrasi kepada garis lurus. Di modul kalian babnya namanya persamaan garis lurus yang bakalan Umi singkat menjadi PGL. Sebelum kita belajar nih ke persamaannya, Umi mau tanya dulu sama kakak, apa sih sebenarnya definisi dari garis gitu? Kalau kalian dulu waktu SD udah sering ya gimana ngomongin tentang garis, gimana gambar garis, itu pasti kalian udah tahu kan. Sekarang apa sih definisi dari garis sebenarnya? Nah, secara matematis definisi dari garis itu adalah sebuah kumpulan dari titik-titik. Jadi kak, kalau titik-titik itu kalian urutkan lurus, nah itu lama-lama akan menjadi sebuah garis. Contoh misalnya titik rapat lama-lama jadi garis. Nah itulah sebenarnya definisi dari garis. Nah di sini kita mau ngomongin tentang persamaannya, tapi Umi sebutkan dulu ada bentuk umum, Umi singkat BU ya, bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah kita lihat dulu modulnya di halaman 110. Nah di situ ada materi menggambarkan grafik persamaan garis. Diberikan sebuah contoh soal, langsung kita masuk ke contoh soal. Sebuah persamaan garis yang isinya 3x kemudian dikurang 4y ditambah 24 sama dengan 0. Yang ditanya adalah gimana cara menggambarkan sebuah garisnya dalam bidang koordinat. Ingat ya kak, bidang koordinat. Bidang koordinat itu yang gimana? Bidang 2 dimensi yang ada garis X dan garis Y-nya. Nah, cara yang pertama kita ubah dulu nih bentuknya. Bentuknya mau kita ubah dulu menjadi bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, berartinya kita tinggalkan dulu Y-nya. Kita tinggalkan dulu Y. Jadi, negatif 4Y sama dengan MX. Mana yang mengandung dengan variabel X? Berarti 3X. Karena di sisi kiri 3X-nya bernilai positif, kemudian dia pindah rumah ke sisi kanan, maka dia akan berubah tanda menjadi negatif. Negatif 3X ditambah C. C ini adalah konstanta, artinya adalah sebuah bilangan tanpa variabel. Nah, kalau gitu kita cek lagi kemari. Berarti C-nya itu yang awalnya positif 24 pindah ke kiri menjadi negatif 24. Kemudian cara menggambarkannya, langkah yang pertama itu adalah menentukan nilai X. Menentukan nilai X dengan mensubstitusi nilai Y sama dengan 0. Substitusi itu artinya adalah mengganti. Berarti kita mau ganti nih Y-nya menjadi 0. Kita pakai persamaan yang awal aja ya kak. Kita pakai persamaan yang ini. Oke. Kita masukkan persamaannya. 3x dikurang 4y ditambah 24 sama dengan 0. Nah, y-nya kita ganti jadi 0. Maka 3x dikurang 4 dikali 0 ditambah 24 sama dengan 0. Sehingga 3x 4 kali 0, 0. Jadi hilang. Tambah 24 sama dengan 0. Sama dengan cara yang tadi, 24-nya pindah, maka 3x tinggallah negatif 24. Supaya habis bilangan 3 di depan variabel, maka sama-sama kita bagi 3. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 8.
Nah, kalau kita udah ketemu nilai X negatif 8 ketika Y-nya sama dengan 0, maka bisa kita gambarkan dalam sebuah tabel. Nah, kita gambarkan dia dalam sebuah tabel. Apa aja isi tabelnya? Di situ kita mau buat kalau dia nilainya X, nilainya Y, sini X, Y. Oke. Di sini kita buat bahwa Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Negatif 8. Maka nilai X, Y-nya adalah negatif 8,0. Kemudian kita akan mencari harga Y ketika X-nya itu bernilai 0. Nah, kita masuklah cara kedua. Cara kedua itu menentukan nilai Y. Nilai Y dengan mensubstitusi nilai X sama dengan 0. Kita tuliskan kembali. Jadi 3X dikurang 4Y ditambah 24 sama dengan 0. Kita ganti X-nya menjadi 0. 3 kali 0 dikurang 4Y tambah 24 sama dengan 0. 3 kali 0, 0. Jadi min 4Y, 24-nya pindah dari kiri ke kanan menjadi negatif 24. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 4. Maka nilai Y-nya adalah negatif bagi negatif positif, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Maka bisa kita tuliskan ketika X-nya 0 nilainya 6. Nah, berarti titik koordinat X, Y-nya adalah 0,6. Nah, langkah yang ketiga sebagai langkah yang terakhir itu adalah menggambarnya. Menggambar ke dalam bidang kartesius. Di bidang kartesius. Oke, tadi kan X-nya itu ketika X-nya 0, Y-nya 6. Ketika Y-nya 0, X-nya adalah min 8. Artinya kita gambarkan dulu sebuah bidang kartesiusnya. Oke. Ini adalah garis Y, ini garis X. Ini 0, kira-kira inilah negatif 8. Y-nya tadi kita butuh 6 ya, disinilah 6. Nah, oke, langkah pertama tadi kita kan sudah dapat titik koordinat itu negatif 8,0. Nah, berarti negatif 8,0 titiknya ini, Kak. Nah, negatif 8 X-nya, Y-nya 0. Kemudian ada lagi titiknya 0,6. Ketika X-nya 0, Y-nya 6, berarti inilah titiknya. Setelah kita dapatkan dua titik koordinat, kita tariklah garis lurusnya. Nah, jadi kesimpulannya persamaan garis yang isinya itu adalah 3X kurang 4Y ditambah 24 sama dengan 0. Nah, garis ini melalui dua titik. Apa aja titiknya? Titik 0,6 dan negatif 8,0. Yang gambarnya bisa kita lihat di bidang kartesius. Oke. Nah, setelah kalian bisa menggambar sebuah garis di bidang kartesius, sekarang Umi mau kenalkan kalian tentang yang namanya gradien. Gradien itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah kemiringan. Kalian kan bisa lihat bahwa sebuah garis yang tadi kalian gambarkan itu adalah garis yang memiliki kemiringan, punya gradien. Kembali kita ke bentuk umum sebuah garis, yang mana Y sama dengan MX ditambah C. Nah, gradien di sini adalah angka di depan variabel X yang lambangnya M. Cara menentukan gradien itu ada banyak. Yang pertama, dilihat dari dengan garisnya. Yang pertama itu adalah gimana menentukan gradien dari persamaan garisnya. Gradien dari persamaannya. Nah, kalau bentuknya itu adalah AX tambah BY
tambah C sama dengan 0, maka gradiennya atau M-nya, maka gradien itu adalah min A per B, di mana A itu adalah angka di depan variabel X dan B adalah angka di depan variabel Y. Nah, untuk contoh yang pertama, untuk persamaan 4X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Tentukanlah berapa gradiennya. Nah, cara yang pertama kita harus tentukan dulu mana si A, mana si B, mana si C. Umi kan bilang bahwa si A itu adalah angka di depan variabel X. Berarti di sini mana angkanya? 4 untuk A. Yang B-nya berapa? B-nya itu adalah angka di depan variabel Y. Berarti dia negatif 2. Jangan lupakan negatifnya, Kak. Kemudian yang C paling gampangnya dia angka konstanta sendiri, 8. Maka gradiennya kemiringan garis dari 4X kurang 2Y tambah 8 adalah min A per B. Berapa min A-nya? Min 4 per min 2. Negatif bagi negatif positif, jadi 4 bagi 2 hasilnya 2. Selesai ya. Nah, lalu untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu untuk persamaan garis 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, dari sini kita tentukan dulu manakah A-nya, mana B-nya, mana yang C, ya kan? Nah, berarti ini sama nggak bentuknya dengan yang AX tambah BY tambah C? Kan beda. Nah, cara lainnya Umi mau sampaikan, kita ingat ke bentuk umumnya, bentuk umum sebuah garis. Jadi ada banyak caranya ya, Kak. Oke, kalau bentuk umum dari sebuah garis, kita ubahlah dulu 3X tambah 2Y ini ke bentuk umumnya, Y sama dengan MX tambah C. Artinya, kita tinggalkan dulu si Y-nya. Berarti 2Y sama dengan 6. 3X yang di sisi kiri itu positif, pindah ke kanan menjadi berubah tanda negatif 3X. Nah, sekarang kita mau menyederhanakannya. Di sini ada 2, 6 dan negatif 3, di mana memiliki sama faktor primanya. Ada faktor prima yang sama. Apa itu, Kak? 2 ya. Karena mereka bisa dibagi dengan 2 semuanya, maka kita bagi semua sukunya dengan 2. Sehingga 2Y bagi 2 tinggal Y. 6 bagi 2 tinggal 3. Min 3 bagi 2, min 3 per 2X. Nah, sekarang gradiennya itu adalah angka di depan variabel X. Mana angka di depan variabel X? Pastilah negatif 3 per 2. Sehingga gradien dari garis 3X tambah 2Y kurang 3X tambah 2 sama dengan 6 adalah min 3 per 2. Cara yang kedua menentukan gradien itu adalah cara menentukan gradien dari sebuah garis yang melalui 2 titik. Kalau melalui 2 titik berarti ada X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi ada kalanya sebuah soal itu tidak diberikan sebuah persamaan garisnya, melainkan diberikan 2 titik yang dilalui oleh garis. Seperti pada contoh, kita lihat contohnya. Katanya gradien garis yang melalui titik 2, min 6 dan min 2,4. Nah, berapakah gradien dari garis tersebut? Kita tidak perlu menggambarkannya ya, Kak, karena yang ditanya adalah gradien, bukan persamaannya. Nah, dengan cara ini kita bisa menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per
X2 dikurang X1. Nah, dari soal berikut, dari soal ini, manakah yang X1, manakah X2, manakah Y1, mana Y2? Maksudnya di sini itu X1 itu adalah koordinat X pada titik pertama. Titik pertama itu kan 2,-6. Titik itu kan X, Y. Berarti yang X itu adalah 2. Sedangkan Y1-nya -6. Sedangkan titik yang kedua itu X-nya itu ada -2 dan Y-nya itu ada 4. Lalu bisa kita tentukan nilai gradiennya. Kita masukkan Y2. 4 dikurang Y1-nya -6 dibagi dengan X2-nya -2 dikurang 2, sehingga 4 dikurang -6 hasilnya 10 per -4. Diperkecil Kak menjadi -5 per 2.